Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Mengingat ia pernah kewalahan ketika bertarung dengan harimau pertama sejak ia tiba di Sumatera, Ki Ampuh merasa ngeri juga berhadapan dengan salah seekor dari binatang buas yang baru saja dipersaksikannya sangat pandai berpencak silat. Belum pernah ia melihat manusia segesit dan setangkas binatang itu. Pertempuran segera dimulai. Kalau Ki Ampuh kelihatan gugup dan berhati-hati sekali dengan gerak dan terjangnya, maka sang harimau hanya santai-santai saja. Bahkan kadang-kadang ia kelihatan seperti ketawa atau mentertawakan Ki Ampuh. Sudah beberapa kali kaki harimau itu mengenai badannya. Tetapi aneh, ia tidak luka sama sekali. Ia benar-benar seperti seorang guru sedang mengajar muridnya. Dan sebagaimana dikatakan Raja Tigor tadi, harimau itu memang guru silat. Pukulan Ki Ampuh malah beberapa kali membuat harimau itu terjajar. Ia merasa bahwa kemampuannya kini lebih dari sebelum diuji. Ia pun sadar bahwa selama ujian, Raja Tigor telah mengisi dirinya dengan tenaga baru atau tenaga tambahan. Memang baik manusia harimau ini, walaupun pernah dimusuhi, toh mau mengajari dirinya. Ia merasa berhutang budi pada Raja Tigor sekeluarga, dan pada saat itu ia berjanji pada dirinya tidak akan pernah lagi berbuat kejahatan terhadap Erwin yang pernah merantau ke Jawa. Bagus, ingatlah niatmu yang baik itu. Jangan hianati, kata suara Raja Tigor. Ki Ampuh kian heran, yang terpikir olehnya pun diketahui oleh Raja Tigor yang sama sekali tidak kelihatan hadir. Sumatera ini benar-benar memiliki banyak orang pintar dan baik hati. Betapa beda dirinya dengan Raja Tigor. Ia pernah mengatakan pada Erwin agar enyah dari Pulau Jawa karena ia bukan orang sana. Betapa sempit hatinya dibandingkan dengan orang-orang pandai pulau ini. Hentikan, kata suara Raja Tigor memerintah. Bagaikan mengerti bahasa, harimau berhenti menyerang. Raja Tigor benar-benar menguasai dan merajai raja hutan itu. Yang satu lagi Ki Ampuh, kata suara manusia harimau yang punya serba aneka kemampuan itu. Lawanmu yang pertama sudah keletihan. Kau hebat, orang pandai dari Jawa. Ki Ampuh merasa girang dipuji. Jawabnya, terima kasih guru. Berkat ajaran dan isianmu juga, kalau tidak tentu aku sudah mati di koyak-koyaknya. Raja Tigor juga senang mendengar. Orang ini pelan-pelan sudah mengubah sifatnya, pikirnya. Pertarungan kedua juga berakhir dengan kemenangan Ki Ampuh. Setidak-tidaknya begitulah kata Raja Tigor. Tidak ada satu gores luka pun, dan ia tidak terlalu letih. Harimau-harimau itu menghadap Ki Ampuh sambil merendahkan kedua kaki depan memberi hormat. Orang pintar dari pulau lain itu membalas dengan mengangkat kedua tangannya. Setelah itu, guru-guru silat yang hanya terdapat di Pulau Sumatera itu mengundurkan diri. Tak lama kemudian, Raja Tigor memperlihatkan rupa. Ia keluar dari sebuah lubang yang dikuakkannya dari dalam kuburan. Kau telah selesai Ki Ampuh, telah lulus. Ingat niatmu tadi ketika berhadapan dengan si harimau guru silatmu. Kalau Raja Tigor sudi menerima, aku ingin jadi keluargamu selama hidup sampai setelah mati. Sudah kau pikirkan baik-baik Ki Ampuh?
Tanya Raja Tigor. Mengapa Raja tanya begitu? Bagi kami orang kampung di sini selalu berpikir berulang-ulang dan secara mendalam sebelum mengambil suatu keputusan. Dalam beberapa hal adat istiadat kita sama, dalam hal-hal lain tidak. Raja telah berbaik hati sekali padaku. Bukankah pantas aku ingin berkeluarga dengan raja? Itu pun kalau diriku yang masih murid ini bisa diterima. Kau tahu, berkeluarga denganku berarti bersaudara pula dengan anak dan cucuku, menantuku atau istri cucuku, dan keturunan mereka. Pendeknya, dengan segenap orang yang ada hubungan keluarga dengan aku. Ya, itulah juga kemauanku. Apakah hanya karena aku telah menurunkan ilmu-ilmuku padamu? Mendengar ini, Ki Ampuh diam. Baginya, memang itulah yang menjadi sebab. Tetapi kini, Raja Tigor bertanya, apakah hanya karena itu? Rupanya, guru yang seorang ini tidak puas kalau ingin berkeluarga hanya karena mendapat ilmu. Bukan hanya karena itu, Raja, kata Ki Ampuh setelah ia berpikir sejurus. Aku telah melihat kebaikan Raja, Jalubuk, Erwin, Datuk Nan Kunyang. Begitu juga Keramata Mahan Jagunung. Belum pernah aku menemui keluarga berilmu tinggi yang begitu rendah hati dan suka menolong. Itulah makanya aku ingin jadi keluarga. Aku ingin jadi seperti kalian. Akan kubuang, bahkan telah kubuang segala sifat-sifat buruk yang dulu pernah kumiliki. Mendadak hadir di sana seekor harimau besar tak berekor. Ki Ampuh terkejut, tetapi Raja Tigor dengan ramah menyapa. Tak disangka kita akan bertemu pada saat ini. Apa kabar, Sultan? Raja Tigor memperkenalkan yang datang itu kepada Ki Ampuh. Ini saudaraku dari Kerinci, Sultan Tabiang Jurang. Bila kau kembali dari Jawa, tanya Sultan. Ki Ampuh terkejut melihat Sultan telah jadi manusia. Telah 10 hari bersama saudaraku ini, Ki Ampuh namanya, orang pandai dan terkenal di Jawa. Jawab Raja Tigor, dan Ki Ampuh teramat senang mendengar. Oh, senang sekali mendengar berita baik ini. Di Jawa banyak orang tinggi ilmu ya, kata Sultan Tabiang Jurang. Di Banten, Cirebon, Madura, dan banyak lagi tempat lain. Ki Ampuh tentu melebihi mereka semua. Ajar-ajarilah kami tentang ilmu kepandaian Jawa itu, atau bertukaran. Sultan mengamat-ngamati pendatang itu, dan Ki Ampuh tahu bahwa ia sedang dinilai agak lain orang Kerinci ini. Ia sudah melihat Jalubuk dengan muka manusia dan badan harimau, tetapi baru sekali ini seumur hidupnya ia melihat harimau tak berbuntut dan mendadak menyulap diri menjadi manusia. Tambah kagum ia akan keajaiban-keajaiban di Sumatera yang berlainan daripada keanehan-keanehan di Jawa. Dalam hati ia bertanya, apakah di Sumatera ini juga ada manusia yang hidup ratusan tahun tanpa bisa tua seperti halnya Mbah Penasaran? Seperti Mbah Penasaran tak ada, Ki Ampuh. Tetapi lelaki yang sudah 500 tahun tetap muda dan tinggal di sebuah gua dekat Simpang Tolang ada, kata Raja Tigor yang untuk kesekian kalinya membaca apa yang tersirat dalam hati atau pikiran murid yang hendak berkeluarga dengan dirinya itu. Hebat, kata Ki Ampuh. Lalu kata Raja Tigor kepada Sultan Tabiang Jurang, Ki Ampuh ini ingin menjadi keluarga kita. Bagaimana pendapatmu? Sekali lagi Sultan memandangi Ki Ampuh dari atas ke bawah, sedikit banyak membuatnya jadi agak gugup. Bagus,
kata Sultan Tabiang Jurang, asal dia tahu dan memaklumi betapa besar risikonya. Risiko apa? Tanya Ki Ampuh. Ya, belum kukatakan tadi, kata Raja Tigor. Kekeluargaan itu harus kita ikat dengan suatu sumpah dari pihakmu. Sumpah apapun aku bersedia. Kalau kau mengkhianati sumpahmu, kau akan jadi babi dan tidak bisa berubah jadi manusia lagi. Tentu, jadi semut pun aku mau. Sudah kau pikir baik-baik? Kata Raja Tigor. Tak perlu dipikir, karena aku takkan pernah berkhianat. Tetapi kalau aku tidak berkhianat, kalian akan selalu membantu aku dalam segala kesulitan, misalnya menghadapi lawan. Hanya kalau kau berada di pihak yang benar. Kalau kau melakukan suatu kejahatan, kami tidak akan pernah membantu. Aku tidak akan berbuat kejahatan, kata Ki Ampuh. Suatu sambaran kilat disusul dengan suara petir menggelegar. Sumpah telah diucapkan dan diikat. Selama jadi tamu Erwin, orang pintar dari Jawa itu masih mendapat ilmu tambahan dari Jalubuk dan Raja Tigor, termasuk pula ilmu mengobati orang sakit. Sukar dibicarakan dengan hukum akal. Dengan beberapa lembar daun sirih dan air dingin saja, orang buta bisa dibuat melek kembali. Dengan ramuan kunyit dan kencur, orang lumpuh bisa pulih semula. Konon permintaan mereka yang kusuk jugalah yang menjadi penyebab sembuhnya si sakit, sehingga merupakan suatu keajaiban. Pada suatu hari, Ki Ampuh bertanya pada Raja Tigor dan Jalubuk, apakah dia boleh juga mendapat seekor harimau piaraan. Selama di Tapanuli Selatan, Ki Ampuh mengetahui bahwa harimau akuan atau piaraan di sana bukanlah sesuatu yang aneh lagi. Ada seorang pendekar harimau, kini sudah meninggal, mempunyai 40 ekor harimau akuan yang merupakan sebuah tentara binatang buas yang bisa digunakan untuk menghadapi kawanan penjahat, bahkan sepasukan musuh kalau sebuah kampung mendapat serangan. Kedengarannya seperti dongeng, tetapi sesungguhnya lah hal itu bukan dongeng semata-mata. Masih ada orang hidup yang pernah mengalami dan mengetahui kenyataan tersebut. Menyesal sekali Ki Ampuh, kata Raja Tigor. Permintaan yang begitu tak dapat kami kabulkan. Mengapa tak dapat? Itu harus keturunan, atau kalau ada orang yang mau mempunyai harimau akuan, akan memakan tempo lama sekali. Harimaunya harus dicari yang cocok, yang punya dengan yang dipiara. Harus saling mengenal dan bersahabat dulu.